masa depan. Jilah menjawab, Baiklah Tiada. Untuk itu aku akan kembali ke pemukimanku untuk memulai ini semua. Perjalanan jiwa Jilah. setelah Jilah kembali ke pemukimannya, dia melihat anak-anaknya sudah mulai tumbuh besar. Kemudian dengan kecerdasan dan energi Jilah yang besar, maka hijabnya kepada Tiada sudah terbuka. Jilah berniat membuat bangunan yang lebih layak untuk keluarganya. Dengan kemampuan imajinasinya, dia mengilustrasikan bentuk bangunan yang indah dan besar. Kemudian dengan kekuatan yang besar bangunan yang sudah diilusikannya terbentuk. Dengan kecerdasannya juga Jilah membuat sebuah perkebunan, kelak untuk mengajari anak-anaknya agar dapat hidup berproses secara alami. Kemudian secara rutinitas seminggu sekali, Jilah pergi ke dalam goa untuk memurnikan kembali energinya dan berdialog dengan Tiada. Selama seminggu Jilah di dalam goa, dan setelah itu dia keluar dari goa, menjalankan kegiatan kesehariannya, mengajarkan kepada anak dan istri-istrinya untuk berkebun agar bisa menghasilkan buah-buahan. Jilah tidak mau nantinya anak-anaknya hanya bisa meminta makanan dari batu ajrat yang didatangkannya dari galaksi yang jauh. Sekarang kita melihat bagaimana keadaan Sri Dewi di pemukimannya. 12 tahun sudah berlalu semenjak Sri Dewi melahirkan seorang anak laki-laki. Kini anak laki-lakinya sudah berusia 12 tahun dan hari-hari berburu bersama anjing yang ibunya bilang adalah ayahnya. Anak Sri Dewi ini dipanggil olehnya dengan sebutan nama Sangkara. Hari-hari keluarga ini hidup bahagia. Sangkara selalu menemani ayahnya berburu untuk kebutuhan mereka. Sangkara sejatinya adalah anak Jilah. Secara tidak langsung dia juga memiliki kekuatan dan pemikiran yang cukup cerdas. Sangkara bisa lemparkan tombaknya sangat jauh dan tepat mengenai buruannya. Dia juga bisa mengangkat batang pohon yang besar tanpa kesulitan. Di suatu hari dalam kebiasaan dan rutinitasnya berburu bersama ayahnya seekor anjing menyalak dan berlari, pertanda dia melihat dan mengejar mangsanya. Sangkara juga mengikuti ayahnya berlari, sambil dia mempersiapkan tombaknya. Ternyata buruannya kali ini adalah seekor rusa jantan yang cukup besar, tetapi mereka tidak menyadari bahwa bukan saja mereka yang memburu rusa tersebut, ada seekor harimau juga memburu rusa itu. Ketika sudah cukup lama pengajaran itu, rusa kakinya terjebak pada lumpur yang cukup dalam yang membuat sulit bergerak. Ayah dari Sangkara yang seekor anjing sudah tiba di tempat rusa yang terjebak itu. Begitupun harimau yang juga mengejar rusa tersebut juga sampai di tempat rusa yang terjebak itu. Pertemuan anjing dan harimau itu membuat terjadi perebutan mangsa. Sang harimau itu mengalihkan fokusnya kepada seekor anjing itu dan menerkam anjing yang menyalak ke arahnya. Pertarungan yang tidak seimbang itu membuat ayah dari Sangkara di posisi yang tidak menguntungkan. Sangkara yang melihat dari kejauhan kejadian itu bermaksud membantu dan segera melemparkan tombak di tangannya. Tetapi karena tubuh kedua hewan itu selalu bergerak, tombak yang dilemparkan Sangkara justru mengenai ayahnya. Harimau yang terkejut melihat serangan itu langsung melepaskan anjing itu. Dan dengan ketakutan berlari, Sangkara yang melihat itu terus berlari. Setelah sampai kepada ayahnya, dia melihat ayahnya sudah tidak bergerak lagi. Luka-luka yang disebabkan gigitan dan cakaran harimau itu, serta tombak yang menembus tepat di jantungnya, mengakhiri hidupnya. Sangkara menangis memeluk ayahnya yang sudah tidak bergerak lagi. Sangkara yang dalam keadaan merasa sedih, tidak menghiraukan lagi rusa yang sudah hampir keluar dari kubangan lumpur itu, dan kemudian berlari menjauh dari Sangkara yang masih menangis sedih memeluk ayahnya. Setelah beberapa lama kemudian barulah Sangkara tersadar dan melihat buruannya sudah tidak ada lagi. Dia mencabut tombaknya dan membawa ayahnya menjauh dari tempat itu. Sangkara kemudian berhenti di tepi aliran air. Sambil meletakkan tubuh ayahnya, perasaan Sangkara bercampur aduk. Di sisi yang lain dia tidak mendapatkan buruan, dan di sisi yang lain dia kehilangan ayahnya. Setelah cukup lama berpikir, Sangkara berinisiatif menjadikan ayahnya hasil buruan. Dia berpikir ayahnya pun sudah mati dan ibunya juga butuh makan.
Kemudian Sangkarah mengambil pisau yang terbuat dari pecahan batu yang biasa digunakannya untuk menguliti buruannya. Dia menguliti ayahnya dan memotong dagingnya supaya ibunya tidak mengetahui apa yang didapatnya. Setelah selesai, Sangkarah membawa daging anjing itu pulang ke pondoknya. Hari sudah menjelang sore, Sangkarah sampai di pondok ibunya. Ibunya melihat kedatangan Sangkarah, kemudian menyambut anaknya. Sangkarah, kamu sudah pulang. Hari ini apakah kamu dapat buruan? Tanya ibunya kepada Sangkarah. Sangkarah menjawab, Dapat ibu? Ini Sangkarah sudah membersihkannya untuk ibu. ibunya yang senang buru-buru memasak daging yang diserahkan oleh Sangkarah kepadanya. Setelah daging itu sudah masak, ibu Sangkarah memanggil anaknya untuk makan. Karah, ayo makan. Sangkarah masih terpikir dengan apa yang terjadi, lalu mendekati ibunya dan duduk menghadapi hidangan. Kemudian ibu Sangkarah baru teringat dan bertanya kepada anaknya. Karah, mana ayahmu? Ajak juga makan bersama. Sangkarah diam membisu sambil terus makan. Ibunya yang merasa ada yang aneh dengan sikap anaknya kembali menanyakan ayahnya kepada Sangkarah. Karah, kamu mendengar ibumu. Mana ayahmu? Sri Dewi merasa cemas dengan apa yang terbayang di pikirannya sekarang. Jawab ibumu, Karah. Mana ayahmu? Sangkarah masih terdiam tidak menjawab. Dia hanya menunjukkan daging yang dipegangnya. Seperti disambar petir, Sri Dewi berteriak. Tidak. Karah, apa maksudmu? Sangkarah mulai berbicara. Ibu, ayah terkena tombak Karah dan mati. Dan Karah menjadikannya ini. Dengan perasaan panik dan marah, Sri Dewi yang sedari tadi masih memegang kayu bakar di tangannya, secara spontan mengayunkan kayu itu ke kepala Sangkarah. Kepala Sangkarah mengeluarkan darah. Ia turun dari pondok dan berlari meninggalkan ibunya yang masih terduduk menangis.